Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk Anda semua. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Untuk Anda yang baru pertama kali mengikuti ibadah online kami, Anda bisa menuliskan pertama kali di chat box. Bagikan link ini kepada keluarga, sahabat, dan kerabat Anda agar mereka semua bisa mengikuti ibadah bersama dengan kami. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel kami agar mendapatkan info terupdate. Jika Anda mempunyai permohonan doa, Anda bisa menghubungi nomor yang ada di layar Anda saat ini dan memberikan permohonan doa Anda kepada tim doa kami. Mari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Selamat pagi, good morning, jemaat ICF dimanapun berada. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi dengan Anda di tempat ini, mungkin tidak secara fisik, tapi kita semua siap memuji Tuhan ya. Di masa yang masih tidak pasti ini, kita tidak perlu takut, karena kita punya Tuhan yang siap berperang untuk kita, amin. Amin. Mari dimanapun berada, kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan, kita siapkan diri untuk memuji Tuhan dengan segenap suara, hati dan jiwa kita, amin. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Bukan dengan kuatku, namun karena kasih-Mu. Dalam keterbatasanku, aku berserah penuh. Ku naikkan pujian, berjalan denganmu Tuhan. Ketakutanku sirna, Kau bermegah di dalam kelemahanku. Kau gagah perkasa, Kau Raja yang membela. Kau megah sempurna, Kau tiada terkalahkan. Kuasa-Mu dalamku selalu, Kau kemenanganku. Kuasa-Mu tak tertandingi di surga dan di bumi. Semua janji-Mu pasti kan tergenapi. Oh, Kau gagah perkasa, Kau Raja yang membela. Kau megah sempurna, Kau tiada terkalahkan. Kuasa-Mu dalamku selalu, Kau kemenanganku. Kau gagah perkasa, Kau Raja yang membela. Kau megah sempurna, Kau tiada terkalahkan. Kuasa-Mu dalamku selalu, Kau kemenanganku. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Bukan dengan kuatku, namun karena kasih-Mu. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Bukan karena kuatku,
Kuasamu dalamku selalu, Kau kemenanganku. Kau gagah perkasa, Kau raja yang membela, Kau megah sempurna, Kau tiada terkalahkan. Kuasamu dalamku selalu, Kuasamu dalamku selalu, kemenanganku. Haleluya Tuhan. Kau berperang atas kami dan Kau telah menangkan kami ya Bapa. Kau telah mengenal kami ya Yesus. Bahkan sebelum kami ada ya Tuhan Yesus Kristus. Sampai akhir hidup kami ya Bapa. Kami hanya ingin mengasihi Engkau Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Oh Yesus. Mari kita nyatakan lagi, Bapa, Engkau mengenalku. Bapa, Engkau mengenalku. Amin. Lebih dari siapapun. Engkau tahu Yes, Lord. ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang Indah. Kini aku percaya, Yesus, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagimu. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku.
Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, amin. Dasarku berharap, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Yes. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Oh Yesus, ku percaya, ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Yesus. Saat ini, mari kita ambil waktu untuk kita berdoa kepada Tuhan kita. Saya tahu banyak di antara Anda yang sedang dalam pergumulan mengenai pekerjaan atau bisnis Anda. Mari sama-sama kita ambil waktu, kita percaya doa kita, Tuhan mendengar setiap doa kita. Bapa, seperti lagu yang kami nyanyikan barusan, Engkau adalah kekuatan kami, sumber pengharapan kami, kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kami Tuhan. Kami berdoa ya Bapa buat umat-Mu yang hari-hari ini mengalami pergumulan dalam pekerjaan mereka, dalam bisnis mereka Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan berikan urapan-Mu, curahkan urapan-Mu, anugerah-Mu, curahkan kreativitas buat mereka supaya mereka tidak takut dengan keadaan ini Tuhan Yesus, tapi mereka beroleh kekuatan yang baru senantiasa dari Engkau dan mereka senantiasa berharap kepadamu. Engkau benar-benar mengenal siapa kami Tuhan. Kami biji mata-Mu dan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau perkatakan kehidupan, kami mau perkatakan berkat atas setiap kami. Kehidupan kami gak akan pernah kekurangan sesuatu yang baik. Karena Engkaulah Tuhan Gembala kami yang hidup. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Engkau mengurapi setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Dengan kuasa yang daripada Engkau sendiri Bapa. Kami perkatakan sesuatu yang baik pasti terjadi, terobosan pasti terjadi, mujizat pasti terjadi. Karena Engkau Allah yang pegang kendali atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Segala pujian, hormat hanya bagi Engkau. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami juga datang kepadamu Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus. Kami membawa Tuhan Yesus
Mungkin ada di antara kita yang sedang sakit pada pagi hari ini. Tuhan, aku perkatakan kesembuhan yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada satupun penyakit yang bisa berkuasa di atas tubuh kami. Sakit apapun itu Bapa, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Darah-Mu Yesus mengalir di dalam darah kami. Kami terima kesembuhan yang daripadamu Tuhan. Segala ketakutan, kekhawatiran kami mau tolak, kami mau buang jauh-jauh Tuhan. The joy of the Lord is our strength Tuhan. Sukacitamu kekuatan kami Tuhan. Menyehatkan tubuh kami. Menguatkan semua sendi-sendi kami yang lemah. Kami kuat di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami terima kesembuhan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita menyembah Tuhan lebih lagi. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku
Selamat Selamat pagi. pagi. Apa kabar? Ya, hari ini khususnya karena we have someone special with us, ya. Jadi hari ini hari yang spesial ya karena ada seseorang yang baru bersama Ya, kita. itu sebabnya dia di sini. Waktu saya coba untuk bahasa buruk sekali, so dia tolong saya, ya. Oke? Wow. Ya, but hari ini dia intern dulu, ya. And so sekarang dia di sini and she will now do some work for us, ya. Jadi Livia ada di sini. Livia itu dulu pernah magang di ICC dan sekarang juga Livia sedang melakukan pekerjaan di gereja kita. Yeah, so she's going to tell us some of the church news, ya. Ya. Jadi announcement yang nomor 1 itu kita ada perjamuan kudus malam ini di Zoom lagi jam 7 malam dan nanti hari ini kita ada suatu hal yang spesial karena itu semuanya akan dalam bahasa Indonesia. Kita juga mau berhubung dengan bahasa ibu untuk semua komunitas kita juga. Yeah, betul. And juga ada lain, ya. Ada nomor 2, kita di bulan September ini akan mengadakan sebulan penuh dengan jalan doa dan kita akan jalan keliling Denpasar, akan berdoa dan juga akan ada 24 jam berdoa dan ada puasa juga dan kita sebagai komunitas mau bersatu dan melepaskan berkat-berkat atas pulau ini dan juga untuk melihat hal-hal terobosan-terobosan di dalam pulau ini juga. Yes, semua Denpasar dan South. We want to release blessings on the whole city. Jadi kita mau melepaskan berkat itu atas seluruh kota-kota. Now, we want to evaluate how she did, so put in the chat box below. Did she do a 5 in the announcements? 4, 3, 2, 1, we'll see. Jadi hari ini Livia kan baru pertama kali nih. Jadi kita juga mau evaluasi nih. Livia kayak apa sih? Kasih angka ya di chat boxnya 5 kalau dia bagus banget, terus 4 atau 3 atau 2 atau 1. No, there's a real reason why Livia is with us this morning. Nah tapi ini adalah alasan yang paling sebenarnya kenapa ada Livia bersama kita pagi ini. If you know that Livia, she interned with us over a year ago now, yeah? Ya. Kalau saudara mungkin ingat ya dulu Livia pernah magang di gereja sekitar mungkin setahun yang lalu. And so she's going to go on her second stage in her second journey, yeah? Ya. Nah sekarang Livia akan melakukan babak kedua dari pelayanannya. Now, sebelum dia, bercerita tentang, her experience, her pengalaman, saya mau just testify sedikit, ya. Waktu saya masih muda, orang-orang, investasi saya, they give me, they help me, bantu saya, mentor saya, and tolong saya to become the person I am today. Jadi sebelum Livia menceritakan tentang dirinya, saya mau cerita sedikit tentang diri saya. Waktu saya masih muda, banyak orang itu yang berinvestasi pada saya. Mereka bantuin saya, mereka mentorin saya, mereka membantu saya untuk menjadi seperti saya yang sekarang ini. Ini alasan saya nggak bisa bicara, because dia translate bahasa saya untuk bahasa. Aduh. Anyways. So Livia, what are we want to hear some of your thoughts and prayers about going forward and things that happened to you in your first journey. Nah, Livia, tolong share sama kita, ceritakan sama kita beberapa pemikiran ataupun pengalaman kejadian-kejadian yang sudah terjadi di perjalananmu yang sebelumnya. Ya, jadi thank you Pastor Dan dan Natalie. Tapi aku ngerasa sangat diberkati dengan segimana Tuhan udah ngebawa aku sampai hari ini dan ngelihat setahun kemarin juga bisa jadi bagian dari misi di ngelihat gimana Tuhan itu bergerak di Belanda, di Filipina dan untuk di setiap tempat ini tuh aku bisa sharing tentang harapan, yaitu bahwa Tuhan itu bisa dia yang memenuhi apa yang dia udah panggil gitu. Jadi misalnya aku waktu itu seringnya sharing ke orang-orang bahwa aku nggak bisa di tempat ini sekarang kalau enggak Tuhan yang bawa ke sini, dan itu juga lewat komunitas kita dan lewat Anda juga. Dan pokoknya suatu hal yang keren banget bisa ngelihat dan bisa partner kerjasama Roh Kudus juga dalam segala macam ministry dari
keluar sama anak-anak, Amen, ngajarin amen. anak-anak atau ke penjara-penjara dan pokoknya di setiap tempat yang kita pergi, yang aku pergi, itu bisa ngelihat gimana Roh Kudus bisa bekerja dari kesembuhan, dari damai, dari orang-orang ngelihat dan orang-orang bisa bilang kayak, wah ternyata Tuhan Yesus itu ada dan ternyata Tuhan Yesus juga bisa ngebawa kamu ke sini untuk Amen. ngomong ini sama aku dan aku setiap dengar itu kayak jadi diberkati juga karena itu sebagai sebuah privilege ya, sebuah kehormatan untuk aku bisa ke sana dan bisa ngelihat gimana Tuhan juga menyentuh hati-hati orang semua ini. Dan di salah satunya cerita waktu di Belanda juga habis sharing testimoni dan ada satu orang bilang, oh aku mau ikut sekolah pemuritan karena ngelihat itu cewek anak Indonesia bisa datang ke sini dan Tuhan yang sediakan semuanya, Tuhan yang bantu dia. Dan waktu aku dengar itu ngerasa kayak ada harapan baru gitu yang orang tuh bisa benar-benar ngelihat dan benar-benar kayak akhirnya tersentuh ya dan itu juga mengembangkan hati mereka untuk bisa beriman pada Tuhan dan aku ngerasa sangat terberkati oleh itu. Wow. Ya. And you know, God has been kind of talking about maybe where He's calling you, ya? Ya. Dan mungkin juga Tuhan udah memberikan beberapa petunjuk ya, kemana Tuhan memanggil Livia. Mungkin Iya. Livia bisa share sedikit. Ya, aku ngerasa Tuhan mematahkan hati aku untuk untuk Pulau Flores dan juga tapi Tuhan juga mau lebih keluar dari sana tapi untuk ke bangsa-bangsa juga dan beberapa negara juga yang dia lagi taruh di dalam hatiku. Well, that's exciting, yeah? Ya. Ya luar biasa ya saudara-saudara. So, what we want to do is we want to invest in Livia so that we can see her continue to invest in others and we can continue to go out into all the world. Jadi yang mau kita lakukan adalah kita mau berinvestasi pada diri Livia supaya Livia juga bisa melanjutkan pekerjaannya di mana dia juga bisa berinvestasi pada diri orang lain dan pekerjaan Tuhan boleh dilakukan lebih luas lagi. So you're going to see on the screen we have the QR code and the bank transfer code right on the screen, and we want you to give to Livia. We already have people with matching funds. Jadi kalau saudara lihat saat ini di layar ada QR code, kita mau saudara juga tergerak untuk membantu pelayanannya Livia dan dari gereja juga kita akan memberikan matching fund atau menyamakan jumlah donasi yang saudara berikan. Yeah, and so this way we can help her reach her goal. And so we want you to give, and this way we can see her fulfill what God has done in her life. Because when she fulfills what God has done in her life, we fulfill what God wants us to do in her life. Amen. Ya. Ya, jadi kita akan memberikan jumlah donasi yang sama dengan apa yang saudara berikan dan melalui cara ini kami mau juga supaya Livia bisa memenuhi panggilan yang Tuhan taruhkan dalam hatinya dan di saat saudara memberikan bantuan itu juga Tuhan juga akan memenuhi panggilan yang sudah Dia taruhkan pada diri saudara. Apa ini? Iya, ini ada notebook. Oh, notebook. Jadi di screen Anda sekarang ada 4 jenis notebook, 4 warna dan itu juga lighthouse lagi mercusuar ya. Dan iya, ini juga ada macam-macam tote bag di layar di sana. Dan iya. Oh, so you don't want them just to give. They're going to get something if they give. Jadi kalau misalnya mereka memberi sesuatu buat Livia nih, mereka dapat sesuatu juga ya? Iya. I think nomor kamu di screen sekarang ya. Yes. And so if you menelpon dia or DM dia and order ini ya, then you will receive. Nah, saya perhatian sesuatu. There's no price. Iya. Nah, kalau misalnya saudara mau order bisa kontak ke nomor yang tertera di layar. Tapi juga ada pertanyaan nih, kok nggak ada harganya? Yeah, because we don't want you to just give some minimum price. Well, we don't want you to just give like 200,000 for this. We want you to give like 2 juta because all of this money is going to go and help and invest in her life. So give big, give a lot. Come on, we want to make sure she gets there. Karena kita nggak mau saudara cuma kasih harga 200.000 buat notebooknya atau buat tasnya. Kita mau saudara bayar misalnya
yang banyak deh, seperti kayak 2 juta. Kita mau saudara juga bantu pelayanannya Livia melalui donasi yang saudara berikan. See, my prayer is this. Just, sorry, I know I'm preaching now. My prayer is that we hear about someone that she invested in because we invested in her. That's the whole idea. We invest in her, she invests in someone else. That's how we spread the good news of Jesus. Jadi doa saya adalah kita akan mendengar berita dari seseorang yang Livia sudah berinvestasi dalam hidupnya. Karena waktu kita berinvestasi pada hidup Livia, Livia juga akan berinvestasi pada hidup orang lain. Dan melalui itulah kabar baik bisa diberitakan. So make sure that you mark your giving, Livia's journey. Make sure you mark it so we know that it's going to her. Kalau saudara mau berdonasi atau memberikan persembahan, jangan lupa dikasih catatan ya. Dikasih catatan perjalanan atau misalnya donasi untuk Livia. Jadi kita tahu uang yang sudah berikan akan diberikan langsung kepada Livia. Okay, and so before we go, we're also going to, receive our tithes and offerings today. Nah sebelum itu kita juga akan memberikan persembahan dan perpuluhan kita pada hari ini. And so you'll see the QR codes on your screen. Now, if you say to yourself, I can only give like my tithes and offering, I can't give to Livia. If you say that to yourself. Nah kalau saudara udah lihat nih di layar kaca ada QR code untuk saudara memberikan persembahan dan perpuluhan saudara. Tetapi kalau saudara mikir, saya nggak bisa kasih persembahan dan perpuluhan saya nih ke Livia soalnya saya nggak punya uang yang cukup. You know what? We here at ICC IFGF, we want you to give to her. So you give that offering right to her, put it on the mark, tell her that you love her and that you want to invest in her life. Tapi kami di sini di ICC IFGF kami mau bilang bahwa kalau saudara cuma bisa menyumbang untuk satu aja, kasih itu untuk pelayanannya Livia. Jangan lupa kasih catatan donasi untuk Livia karena kami mau supaya Livia itu juga diberkati dan pelayanannya itu juga akan diberkati. And so we wanna pray for this offering. I'm going to ask Livia if she would pray for this offering because that way I don't get my Bahasa translated into Bahasa. Iya. Jadi saya mau minta tolong Livia supaya bisa berdoa untuk persembahan perpuluhan. Enggak bicara. Okay. Iya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap orang yang sekarang lagi nonton. Tuhan, terima kasih untuk bagaimana Engkau telah membukakan jalan di masa-masa yang susah ini, Tuhan. Kami berdoa supaya Kau yang memultiplikasi, Tuhan. Kau yang terus memberi, Kau yang terus melipat gandakan, Tuhan. Apa yang hamba-hambamu di sini juga sudah punya. Dan Tuhan, kami berdoa untuk damai sejahtera, Tuhan. Untuk malam-malam yang susah atau malam-malam yang penuh pusing, Tuhan, kami berdoa damai-Mu, Tuhan, yang datang, yang hadir. Dan kami juga terima kasih, Tuhan, karena apapun yang kami punya inilah daripada-Mu, Tuhan. Semua yang baik hanya dari Engkau, Tuhan. Dan kami juga berdoa supaya Engkau bisa menggunakan apa yang kami punya, Tuhan. Apapun itu, Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami terima kasih, Tuhan, kami berdoa berkat-Mu, Tuhan, untuk seluruh ICC IFGF juga, dan supaya Engkau juga, supaya setiap dari kami, Tuhan, bisa melihat bagaimana Engkau ada di tengah-tengah kehidupan kami, bagaimana Engkau itu nyata, dan Engkau itu hadir bersama kami, mendorong kami, Tuhan, lewat segala hal yang kami lagi lewati, Tuhan, terima kasih. Dan ya biarlah Engkau juga yang memberikan kasih karunia-Mu, Tuhan, untuk setiap circumstance yang kami sedang lalui. Dan ya terima kasih, Tuhan, karena Engkaulah Bapa yang baik, Engkaulah Gembala yang setia, Tuhan, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Jadi kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin. 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 Tuhan memberkati ya. Tuhan Amin. memberkati. Tuhan Selamat hari berkati. Minggu. Selamat pagi, apa kabar? I hope you're doing good. Saya harap saudara semuanya sehat-sehat aja. And if you're not doing good, start looking at the right thing and you'll find out how good you're really doing. Kalau misalnya saudara lagi merasa nggak enak nih, coba fokuskan pandangannya ke hal yang positif, pasti saudara akan bisa menjadi lebih baik. I know it's a little difficult for me to do more of the Bahasa gathering on live stream, and so I'm really glad I'm here with you this morning.
buat saya sedikit lebih sulit ya untuk memasukkan semua pesan saya dalam ibadah bahasa Indonesia, tapi saya sungguh bersyukur bisa melakukan ini pagi ini bersama kalian. And I have some good news for you today. Some really good news. Dan saya punya kabar gembira buat kalian semua. We're going to be in heaven for the next, probably the next 7 weeks. Dan kita semua akan berada di surga untuk 7 minggu ke depan. Because we're looking at Revelations chapter 4. And if you notice in chapter 4, all the way through the rest of the book, John is in heaven. Karena kita akan melihat dari kitab Wahyu pasal keempat dan seterusnya. Dan kalau saudara tahu mengenai kitab Wahyu dari pasal 4 dan seterusnya itu Yohanes sedang berada di surga. It said in Revelation chapter 4 that in verse 1 it says, after this a voice called me and said, come up to heaven. And John was brought up in the spirit into heaven. Dalam pasal yang keempat dikatakan bahwa Yohanes mendengar suara, naiklah ke atas surga dan lalu Yohanes dibawa naik ke dalam surga. And so over the next 3 weeks we're going to be talking about what's going on, what happens in heaven. Jadi dalam 3 minggu ke depan kita akan membicarakan apa yang terjadi di dalam kerajaan sorga. And so she's going to read, our sister Natalie is going to read from Revelations chapter 4 verse 8. Jadi saya akan membacakan dari kitab Wahyu pasal yang keempat ayat 8-11. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. And so right away, what we see here in heaven is John comes up and there's a throne. Jadi langsung yang bisa kita lihat dalam cerita ini adalah Yohanes itu naik ke surga dan dia melihat sebuah tahta. And we see that then everything and everyone is surrounding that throne. Dan dia juga melihat ada banyak orang dan juga hal-hal yang mengelilingi tahta tersebut. And this is not something new. This happened all the way back in the book of Exodus. Dan ini bukan hal yang baru karena dalam kitab Keluaran pun hal yang sama terjadi. Remember when the Israelites left Egypt and they built a tabernacle and God said, when you build the tabernacle, take all the houses and everyone is to circle around. And so God is supposed to be the center. Karena dalam kitab Keluaran, waktu itu bangsa Israel mau keluar dari tanah Mesir, Tuhan memerintahkan mereka untuk membangun tabernakel. Dan untuk membangun tabernakel itu harus berada di tengah-tengah. Dan di sekelilingnya Tuhan memerintahkan untuk semua rumah dan semua tanah itu harus dibersihkan. Karena hanya ada Tuhan yang di tengah-tengah saja. So God is the center. God is the center of heaven also. Hallelujah. Jadi saat itu Tuhanlah yang berada di tengah-tengahnya. Dan di surga pun Tuhanlah yang berada menjadi pusatnya atau di tengah-tengahnya. And then we see in heaven something that is this is the most talked about thing in the whole Bible. It's the most talked about subject, and that's what we're going to talk about in the next few weeks. Dan juga dalam kitab ini kita lihat ada suatu topik yang sering kali dibicarakan ya tentang surga. Dan ini yang akan kita bahas dalam beberapa minggu ke depan. There's like no comparison. This subject is like high above any other subject that you'll see in the Bible. Tidak ada pembandingnya. Jadi topik ini adalah topik yang paling tinggi yang akan kita bicarakan tentang topik dalam firman Tuhan. And so what we see here in Revelations 4, and you're going to see it all the way through the whole rest of the book, is we see people and creatures worshiping the King. Jadi yang kita bisa lihat dalam Wahyu 4 dan juga pasal-pasal yang berikutnya adalah kita lihat ada banyak orang dan juga bahkan banyak makhluk itu menyembah Sang Raja. Yeah, I'm just going to touch on a few verses. Like for in chapter 5, we see, worthy is the Lamb who was slain. Jadi dalam Wahyu pasal 5 dikatakan bahwa terpujilah anak domba yang sudah dikorbankan. To receive power and glory and riches.
untuk menerima semua kuasa dan kekayaan dan kemuliaan. We see it again in chapter 7, my favorite verse. Dan kita lihat lagi di pasal yang ke-7, ayat favorit saya. A crowd too great to number. Khalayak yang ramai, yang terlalu besar untuk dihitung jumlahnya. And they were shouting, salvation belongs to our Lord. Dan kerumunan ini meneriakkan bahwa keselamatan itu datang dari Tuhan kita. And it doesn't say they said, salvation belongs to our Lord. Dan tidak dikatakan dengan cara, ya keselamatan itu datangnya dari Tuhan It kita. didn't say that they actually just told each other, hey, salvation belongs to the Lord. Dalam ayat itu tidak dibilang, mereka cuma ngomong dengan sesama mereka aja ya, hey keselamatan datang dari Think about it, Tuhan. a group of people so large that you can't even count the numbers. It says that they roared. Jadi bayangkan hal itu saudara-saudara, kerumunan orang yang tidak terhingga banyaknya, mereka itu sama-sama mengaum, berteriak. Mengaum? Yes, it's like roaring. No, you have to say, mengaum! Mengaum. Yeah, she can't even roar like you're supposed to roar. Like a lion would roar. Thousands upon thousands of people worshiping the king. Jadi ribuan, bahkan puluhan ribu orang itu sama-sama bersorak-sorai memuji Tuhan. You see, we see it in chapter 4, we see it in chapter 5, we see it in chapter 6. Kita lihat dalam pasal ke-4, pasal ke-5, pasal ke-6, pasal ke-7. In chapter 7, in chapter 11, in chapter 12. Pasal 11, pasal 12. In chapter 15, in chapter 16, 19, 21, 22, in almost every chapter in Revelation, we see people worshiping the King. Pasal 15, pasal 19, pasal 21, pasal 22. Hampir semua pasal dalam Wahyu itu setiap orang memuji dan menyembah Tuhan. Now you remember chapter 1, God begins to say, hey, something's going to take place. Dalam pasal yang pertama, di awalnya itu Tuhan sudah memberitahukan sesuatu yang besar akan terjadi. And it's going to be challenging, it's going to be difficult. Akan menjadi kesulitan yang besar, akan ada tantangan yang besar. In chapter 2 and 3, he talks to the churches. He said, there are some things you need to strengthen so that going through the difficult times, you won't fall. Dalam pasal yang kedua dan ketiga, Tuhan sudah mempersiapkan umatnya. Dia sudah bilang, akan ada kesulitan yang besar yang akan terjadi. Jadi kamu harus mempersiapkan diri. And then we see in chapter 4 where God is now showing them heaven. Why? Because they're going to have to keep their eyes upon the Lord through these difficult times. Dan akhirnya pada pasal yang keempat, Tuhan menunjukkan kepada mereka surga itu. Kenapa? Supaya umat Tuhan bisa menaruh pandangan mereka pada surga itu. Supaya mereka bisa melalui masa sulit ini. And so there's a special a way in which you can get through difficult times, and that is worshiping. Jadi ada cara yang luar biasa khusus yang membantu kita untuk melalui masa yang sulit ini. Dan hal ini adalah melalui penyembahan. Next week, Pastor Jessica and I will be preaching about the power and the weapon of worship. Jadi minggu depan Pastor Jessica dan saya akan berkhotbah tentang senjata dari penyembahan itu. And so we've got to get used to worshiping because we're going to be doing it in heaven. We're going to be doing it throughout eternity. We might as well start now. Dan kita harus mulai terbiasa dengan menyembah itu ya, menyembah Tuhan dengan penyembahan itu karena kita akan lakukan di surga juga nanti. Jadi mulai dari sekarang kita harus membiasakan diri kita. Today I just want to share like some 4 aspects of worship to help us get focused upon the things that we should do in order to get through the difficult times. Jadi hari ini saya mau membagikan 4 aspek dari penyembahan itu supaya kita juga dapat dikuatkan untuk melalui masa-masa yang sulit. So I want to read one more passage. I'm going to have Natalie read it. It's Psalm chapter 100 verses 1 through 5. Jadi kita akan membaca satu ayat lagi dari Mazmur 100. Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai 5. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah. Whoa! Bersorak! Shout! Don't whisper, shout to the Lord. Jadi bersorak-soraklah, jangan cuma berbicara dengan pelan-pelan ya, tapi bersorak untuk Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah
Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya turun-temurun. Amen. Listen, like shout to the Lord with joy. Bersorak-sorailah kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Worship the Lord with gladness. Sembahlah Tuhan dengan hati yang penuh dengan syukur. It says, come before Him, right? How do we come before Him? Dikatakan bahwa kita harus datang kepada Dia. Tapi bagaimana cara kita datang kepada Dia? Notice what it says, come before Him with complaining. Apakah dikatakan bahwa kita harus datang dengan komplain? Come before Him with crying and whining. Atau kita harus datang kepada Tuhan dengan penuh tangisan atau rengekan? No, it says come before Him with singing, with joy. Tidak. Jadi kita harus datang kepada Tuhan dengan pujian, dengan hati yang penuh dengan sukacita. You know, we've got to come before Him with a joyful expectation about the one that we love. Kita harus datang kepada Tuhan dengan sukacita, dengan pengharapan akan Dia yang kita kasihi. You come to His gates with what? With thanksgiving and praise. Kita masuki gerbangnya dengan ucapan syukur dan puji-pujian. So the first thing that I see about worship is a way to express our love and honor to the King. Jadi hal pertama yang saya lihat tentang penyembahan adalah cara kita untuk mengekspresikan rasa hormat dan kasih kita kepada Raja kita. It says in 1 Chronicles, it says to like ascribe to the Lord glory, do His name. Dalam ayat firman Tuhan juga dikatakan bahwa berikan kepada Tuhan kemuliaan Tuhan akan namanya. You know, when I want to express my love to my wife, sometimes I write poems, sometimes I give her things, but when I express my love to my wife, I don't usually express it like, I kind of love you. Jadi kalau saya mau menyatakan cinta saya kepada istri saya biasanya mungkin menulis puisi atau saya melakukan sesuatu yang spesial buat dia. Tapi nggak pernah tuh saya menyatakan kasih saya kepada dia dengan, ya kayak aku suka kamu, aku sayang kamu. I don't express my love to my wife. I'm not sitting here like this, you know, yeah, Lord, yeah, Carol, I love you. Ya, kalau saya mau menyatakan kasih saya, cinta saya sama istri saya nggak lakuin ini ya. Saya lihat HP terus saya cuma, ya Carol, aku cinta kamu. You know, now, so I just want to, now think about it. Jadi coba pikirkan ini. Thanks to the Lord for He is good. Kalau kita melakukan ini ya, terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh baik. I'm not sure we're really expressing love to God if we're looking on our phone and worshiping the King. I just don't see it. I know my wife would not receive that as love. Saya nggak yakin apa kita benar-benar bisa memuji Tuhan kalau kita sambil kita lihat HP, sambil kita muji Tuhan, apakah Tuhan itu bisa menerima, merasakan kasih kita itu sama Dia? You know, if I really want to like tell my wife that I really love her, I'll tell you what I would do. Nah, bahkan istri saya pun kalau dibegituin nggak akan merasakan kasihnya ya. Kalau saya mau mengekspresikan cinta saya kepada istri saya, ini akan saya lakukan. Maaf. I would like take her and I would turn her and I would face her and I would look at her eyes and Carol, I love you. Ini yang akan saya lakukan. Saya akan lihat dia di matanya, pandang-pandangan, terus saya bilang, Carol, saya cinta kamu. Yeah, like if my wife, like let's say my wife was like cooking, you know, I would like put them down, Carol, and I'd look her in the eye. You know, if you really want to express your love, you want to look her right in the face. You want to just say everything about, you know, how you love her and be specific. Jadi kalau misalnya istri saya Carol lagi masak, saya bilang Carol udah coba stop dulu masaknya. Terus saya mau lihat dia langsung ke matanya, pandang wajahnya, terus saya mau bilang semua hal-hal yang saya mau bilang dengan spesifik dan dengan gamblang. You know, it wouldn't be like, you know, yeah, I love you. Saya nggak akan seperti kayak sambil makan, sambil bilang, iya saya cinta kamu. Come to the Lord and show Him the honor and love due His name. Jadi datanglah kepada Tuhan dan tunjukkan kepada Tuhan semua hormat dan semua kemuliaan yang
memang menjadi bagiannya dia. A lot of times when I'm worshiping the Lord, when we come together, I usually I actually even imagine that there's like a throne right on the platform, and He's there, and I just say, Jesus, sit down while I tell you how much I love you. Jadi setiap kali saya menyembah Tuhan, saya membayangkan ini dalam pikiran saya. Ada tahta di depan saya di mana Tuhan Yesus itu akan duduk di situ. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan datanglah dan duduklah di tahta itu dan terimalah semua pujian, hormat yang mau saya berikan kepada Engkau. You know, and what's really interesting is like, for example, like when my children or now my grandchildren, they like draw me, like when they were little and they drew me something. Yang menarik juga buat saya adalah waktu anak-anak saya atau sekarang cucu-cucu saya menggambar sesuatu buat saya. And they'd come and they'd say, you know, Papa, this is for you. Woo! My eyes would turn towards them. I would look at them. It really didn't matter what they were giving me. I was loving every minute of it. Langsung aja pasti mata saya terpaku ya ngelihat apa yang mereka berikan. Nggak peduli bagus atau jeleknya gambar itu, tetapi saya merasa senang karena mereka berusaha memberikan sesuatu pada saya. See, because that's how they're expressing, they're paying attention. That's what God wants us to do. He wants us to give Him glory and honor and praise. Dan seperti itulah yang Tuhan rasakan ya, karena kita memberikan perhatian kita kepada Tuhan, kita mau memberikan kuasa, pujian dan hormat kita kepada Tuhan. And by the way, when we begin to look at the King, guess what happens? We take our eyes off of all the things around us. And that's why it's like a weapon. We'll talk about that next week. Dan bayangkan saat kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, kita mulai melupakan hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Dan itulah sebabnya kenapa penyembahan bisa menjadi senjata yang kuat. And so worship is a way to express our love. The second thing is worship is not about a place. Jadi yang pertama tadi, penyembahan adalah cara kita mengekspresikan kasih atau cinta kasih kita. Yang kedua adalah penyembahan tidak tergantung pada sebuah tempat. It's not a place. Bukan merupakan tempat. It's not a feeling. Bukan sebuah feeling It's atau not a perasaan. song. It's not a song. Bukan merupakan sebuah lagu. It's not about that. Bukan tentang itu. It's about a person. Tetapi penyembahan itu adalah tentang seorang pribadi. You know, is the only place I can express my love to my family in my house? Jadi buat saya kalau misalnya saya mau menyatakan kasih saya kepada keluarga saya, ya paling gampang tentu saja di rumah. I mean, if Sunday mornings in my house was the only time I expressed my love to my wife and family, not really that good. Tapi kalau misalnya cara atau tempat di mana saya mengekspresikan kasih saya cuma di rumah dan setiap hari Minggu pagi aja, nggak akan jadi bagus. Yeah, and so if all we're doing is just worshiping God for like 30 minutes, 20 minutes on a Sunday morning and showing our love that way, that is really not what it's all about. Kalau kita menyembah Tuhan dan menunjukkan kasih kita kepada Tuhan 30 menit aja setiap hari Minggu pagi, bukan jalan yang tepat. We live under open heavens. We've already learned this. We live under open heavens. So in the mall, we can worship God. In our homes, we can worship God. In our workplace, we can worship God. Kita tuh hidup di bawah surga yang terbuka. Jadi walaupun kita pergi ke mall, walaupun kita di rumah, kita tetap bisa menyembah Tuhan. And we don't even have to knock on the door because we learned last week, the door is already open. And so as soon as we begin to worship, it goes right to the throne. Hallelujah. What excites me. Kita bahkan gak perlu mengetuk pintunya karena pintu dari surga itu sudah dibukakan oleh Tuhan. Jadi selama kita melakukan penyembahan kita, selama kita menyembah, itu akan langsung naik ke surga. Let's run and jump off the stage now. This is the time. Let's not. So we want to express our love in worship everywhere. Jadi kita mau mengekspresikan kasih kita dalam penyembahan kita di mana saja kita berada. Now, there is another aspect to worship that we're not going to talk a lot about over these next few weeks. Jadi ada juga aspek lainnya dalam penyembahan yang mungkin kita tidak akan bahas secara detail dalam minggu ke depan. There's the aspect of like service and serving, and as we serve people, that's a worship to God. It's absolutely true. Jadi salah satu aspek ini adalah misalnya saat kita melakukan pelayanan kita ya, saat kita melayani orang-orang, itu juga merupakan salah satu bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. If you look in Ephesians, all through the book of Ephesians, there's this phrase. It says,
like love people or serve people out of reverence for God. Jadi dalam kitab Efesus dikatakan bahwa cintailah dan layanilah orang-orang sebagai wujud cinta kamu kepada Tuhan. So there is an idea that when we're serving and loving and caring for people, that is worship to the Lord. Jadi saat kita melayani orang, saat kita mengasihi orang lain, itu juga wujud penyembahan kita kepada Tuhan. And I believe that we're supposed to do both. It's not like we just serve and say, well, that's how I worship God, and I'm not going to worship Him in praise and thanksgiving, because that's how they do it in heaven. Dan tentu saja tidak berarti kita harus melakukan satu, tidak melakukan yang lainnya. Justru kita harus melakukan keduanya. Jadi kita melayani orang-orang dan juga kita memuji Tuhan dengan puji-pujian. Karena di surga nanti yang akan ada puji-pujian. And we're not just supposed to just say, praise the Lord and walk around and worshiping God that way and never serve people either. We're supposed to do both. Ya, kita harus lakukan keduanya juga. Nggak bisa kalau kita cuma menyanyi aja puji Tuhan, tapi kita tidak pernah melakukan pelayanan yang nyata. Now I mentioned it's not about a song. Jadi saya juga mengatakan tadi bahwa penyembahan ini bukan juga tentang lagu. There was one pastor that said it this way. I believe it was Francis Chan that said this. Saya ingat ada seorang pastor, Francis Chan kalau nggak salah, yang mengatakan ini. It was after one of the times a worship gathering on Sunday mornings. People were coming out of the worship service. Jadi waktu itu baru selesai ibadah hari Minggu dan orang-orang baru keluar dari ruangan ibadah. And they said to the pastor, they said, you know, I didn't really like those songs today. I didn't really like those songs. Dan ada salah satu jemaat yang bilang sama dia, lagu yang dipakai hari ini saya tuh nggak terlalu suka ya. And the pastor said, that's okay. Those songs were not for you. Lalu pastornya bilang, nggak apa-apa, lagu itu bukan buat kamu. See, the songs are not for you. We sing the songs to the Lord. Whatever melody, we sing it to the Lord. We give glory and honor to the Lord. It's all about Him. It's not about us. It's not about how we feel. It's about how He feels while we're doing it. Karena lagu itu memang bukan buat kita, tapi untuk Tuhan. Semua lagu yang kita nyanyikan, puji-pujian yang kita berikan, semua itu untuk Tuhan. Tidak peduli perasaan kita seperti apa, walaupun kita mungkin gak suka sama lagunya atau apapun, semuanya itu adalah bentuk puji-pujian yang diberikan kepada Tuhan. You know, my wife, she does things because she loves me, but there are times she does things even when she doesn't feel like doing them, she still does them, and boy, does that wow, that's really expressing her love to me. Even because she doesn't like to do it, she still does it. Jadi istri saya juga melakukan hal yang serupa ya. Dia banyak melakukan hal buat saya, tetapi bahkan untuk beberapa hal yang dia tidak suka untuk lakukan, dia tetap lakukan untuk saya. Dan waktu dia melakukan itu saya merasa, wow, terharu karena dia masih melakukan hal itu. So if we come into a time of worshiping the King and we don't feel like it, and we still worship, trust me, He knows your heart. He's like, wow, this guy loves me because he doesn't even feel like doing it and he still expresses his love. Jadi saat kita masuk ke dalam penyembahan Tuhan dan perasaan kita merasa, aduh saya lagi gak pengen menyembah, tetapi kita tetap melakukannya, Tuhan itu bisa melihat hati kita dan Tuhan akan menghargai pengorbanan kita itu. So we're called to just worship the Lord and not worry so much about how we feel, about what the music is. Just go for it. Dan kita itu dipanggil untuk menyembah Tuhan. Jangan terlalu pikirkan lagu apa atau perasaan kita bagaimana. Lakukan saja, Tuhan yang akan bekerja. Now if we notice in heaven, we see the throne and we see everyone, all their eyes are focused on the King. Jadi kalau kita kembali lagi ke yang tadi, di Wahyu saat di sorga, itu semua orang yang berada di sorga itu matanya tertuju pada Tuhan. You know, and we see when the King stands up, as we look and we see the King stop moving and sending people out, people begin to erupt and roar and praise. Their eyes are always on the Lord, watching what He's doing. Jadi semua orang itu matanya berada pada Tuhan, Raja kita. Dan waktu rajanya mulai berdiri, mengutus orang, semua orang tuh mulai meletus dalam teriakan dan puji-pujian. So what we see is worship is an act of like bowing down and giving glory and praising Him. Jadi penyembahan ini juga adalah sebuah action ya, di mana kita menundukkan diri kepada Dia. It's also an action or an attitude of surrender. Whatever God says, they do. And so as we worship, we're to surrender to His will and His way. Dan penyembahan ini adalah juga sikap kita yang berserah diri sepenuhnya kepada Dia. Jadi saat kita menyembah, kita menyerahkan diri kita
kepada kehendak Tuhan dan kepada jalan Tuhan. So what do you bow down to? What do you worship? What do you surrender to? Jadi pertanyaannya adalah apa yang saudara tundukkan diri saudara, kepada siapa saudara tundukkan diri saudara? Do me a favor, don't surrender to this foolish thing that's causing all the problems in the world. Don't bow down to that. Jadi jangan menundukkan diri saudara, jangan berserah diri kepada hal-hal yang terjadi di dunia ini, tetapi tundukkan diri saudara kepada Tuhan. We don't bow down to these things. We bow down to the King and Him only. Jadi kita menundukkan diri kita berserah diri kita hanya kepada Tuhan. You know, a friend of mine said one time, if you really want to know what a person worships, you look at what they spend their time doing and they look at what they spend their money on. Jadi ada teman saya nih yang bilang tentang hal ini yang menurut saya sangat menarik. Kalau saudara pengen tahu gimana atau kepada siapa kita menundukkan diri kita, itu kita lihat dari waktu dan juga pengeluaran. Kemana kita habiskan waktu dan pengeluaran kita. You ever see a mother and father? They have their newborn baby, and all they do is they take 700 pictures of the baby. Jadi kalau misalnya saudara punya teman atau kenalan yang baru punya bayi nih, setiap hari mungkin mereka ambil ratusan foto, bisa sampai 700 foto. I mean, the baby hasn't even moved. It's just sitting there, and they just keep going click, 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 click. Bayinya tentu aja nggak bergerak ya saudara-saudara, bayinya tetap aja begini, tapi orang tuanya yang ambil foto terus klik 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 klik. You know, and if it's not your own kid, I mean, they're showing you the pictures and you're like, okay, picture number 85, it's the same one, I've already seen it. Kalau itu bukan anak saudara dan saudara disuruh lihat fotonya, saudara langsung, oke, ini foto nomor 85 kok sama nih sama yang awal. But you know what? They are just in love with this baby. They are just focused and they are just so constantly spending time and thoughts upon that baby. Tetapi bagi orang tua anak yang baru lahir ini, orang tua bayi ini, mereka setiap hari itu mereka menghabiskan waktu, mereka fokus, mereka benar-benar kayak jatuh cinta sama bayinya ini. Jadi mereka terus-terusan matanya terpaku pada anaknya. That's why that's what we should be doing when we worship. We're just focusing upon Him. It doesn't, when they're taking pictures, it doesn't matter what anybody else is doing. It doesn't matter what song's on. They are focused. It doesn't matter what song is being played. It doesn't matter what the person next to you is doing. It matters your eyes are upon the one that you adore. Jadi sama seperti orang tua yang fokus ambil foto aja ya. Waktu kita menyembah Tuhan, mata kita tuh tertuju pada Tuhan. Nggak peduli lagu apa yang diputar, nggak peduli perasaan kita kayak gimana, nggak peduli apapun yang terjadi di luaran, tapi mata kita terfokus pada Tuhan aja dan penyembahan kita itu akan bisa naik kepada Tuhan. Let's, if you were in the room with like the president or something, your eyes would always be on the main focus, the one who is the importance. That's what worship is all about, focusing upon the King. Jadi sama seperti kalau saudara ada di satu ruangan bersama misalnya presiden negara, mata saudara pasti akan ngawasin dan tertuju pada presidennya aja karena dia sebagai orang yang paling penting di ruangan itu. Sama seperti saat kita menyembah Tuhan, mata kita pun harus tertuju pada Tuhan karena Tuhanlah sentral fokus atau fokus utama dalam penyembahan itu. So worship is a way that we express our love to God. Jadi yang pertama tadi penyembahan adalah cara kita mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan. It's not a place, it's not a song, it's not a feeling, it's about a person. Yang kedua, penyembahan itu bukan tentang tempatnya atau waktunya atau perasaan kita ataupun lagunya, tetapi tentang seorang pribadi yaitu Tuhan. And we are to fix our eyes on the one that we adore, that person, Jesus Christ. Lalu kita harus memfokuskan, menunjukkan pandangan mata kita kepada Tuhan Yesus Kristus. And then we were designed, we were created and we were we're a people who are designed to worship. Yes, of course. Jadi sebagai manusia kita tuh dirancang untuk menyembah Tuhan. But we were not only designed to worship, we were actually designed to worship together. Tetapi kita dirancang bukan untuk menyembah sendiri, tapi kita dirancang untuk menyembah Tuhan bersama-sama. I don't know what the largest crowd you've ever been in worship, but I've been one, it's close to 20,000. And all of a sudden, 20,000 people begin to sing and praise the King. There is something powerful and something supernatural in that.
Jadi saya nggak tahu seberapa banyak saudara pernah menyembah Tuhan ya dengan berapa banyak kerumunan orang. Buat saya pernah berada di 18.000 orang yang sama-sama menyembah Tuhan. Dan saat kita semua ber-18.000 orang ini sama-sama menyembah Tuhan, ada sesuatu yang luar biasa, yang supernatural terjadi di saat itu. And I'll be honest, that's one of the reasons why like I'm starving for us all to get together and just worship the King with great might and power. Oleh karena itu saat ini saya tuh merasa sangat lapar dan haus untuk kita semua itu kembali berkumpul dan menyembah Tuhan dengan bersama-sama, dengan berkuasa. That's why, I mean, you can worship the Lord alone, but it says in the Bible, whenever two or more are gathered, He is there. Tentu saja kita bisa menyembah Tuhan sendiri ya, tetapi di Alkitab juga dikatakan di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. So God wants, that's what's in heaven. Thousands upon thousands, a number too great to count, worshiping and shouting, salvation belongs to our God. Dan itulah yang akan terjadi di surga. Puluhan ribu, bahkan puluhan ribu orang akan bersama-sama meneriakkan keselamatan datangnya daripada Tuhan. Imagine just waves of people and the Holy Spirit like just going all over them and there's an eruption of praise in one place and then another place. Woo! That excites me. Bayangkan di tengah-tengah kerumunan orang yang begitu besar, Roh Kudus itu berjalan di antara mereka. Dan tentu saja akan ada pujian yang terucap, yang tersorak-sorai di situ. Because I really believe in heaven, the Holy Spirit is the conductor of the whole crowd. Dan saya percaya di surga nanti Roh Kudus adalah yang menjadi konduktornya, And he's yang just, mengatur. and he's just all of a sudden languages begin to come and we understand them all and eruption of praise. Woo! That's what I want. Dan waktu Roh Kudus itu mengatur, tiba-tiba ada seseorang berbicara bahasa tertentu, tapi kita semua juga bisa mengerti dan juga bahasa lainnya dan puji-pujian itu mulai tercurahkan dan terucapkan dan itulah yang saya mau. That's why if you can get a chance, even if you just can get 5, 6, 10 people together, you can do that now. It's totally acceptable and you can worship the Lord together. Woo, there's a lot more power than being alone. Dan sekarang, untuk keadaan sekarang, jika saudara bisa mendapatkan 5 atau 6 orang bersama-sama berkumpul untuk menyembah dan memuji Tuhan, tentu saja akan jauh lebih berkuasa daripada saat kita menyembah sendiri. And then finally, worship is such an intimate time of communication with God. Dan poin yang nomor 4 adalah penyembahan adalah waktu di mana kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. In Revelation, it talks about a time where there's like everyone worship, but then there's complete silence. Dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa saat semua orang itu menyembah Tuhan, tiba-tiba ada saat di mana terjadi keheningan yang menyeluruh. And I remember that there was times in my life where I needed to hear from God. I was worshiping, but I got quiet before Him, and then He began to speak to me. It changed my inside. Dan saya ingat saat saya menyembah Tuhan, tiba-tiba saya merasa Tuhan itu mau berbicara kepada saya dan saya mulai berdiam diri dan mendengarkan Tuhan. Dan saat itu Tuhan berfirman kepada saya dan saat Tuhan berfirman itu mengubahkan hal dalam diri saya. I would say to you that there are times where we should be shouting and jumping, and there should be times where we're completely silent before Him in worship. Jadi saya percaya dalam penyembahan ada saatnya di mana kita harus bersorak-sorai dan berteriak, tapi juga ada saatnya di mana kita harus berdiam diri dan menyembah Tuhan sambil mendengarkan suaranya. It says when we come before the Lord, we come before Him with thanksgiving and praise and offering. That's what we do in worship. Jadi kalau saat kita datang kepada Tuhan dalam penyembahan, kita datang dengan pujian, rasa syukur, hormat, dan penyembahan, persembahan kita. You know, that's like, I mean, what can we bring to the Lord? He has everything. What can we give Him? Ya, apa yang bisa kita berikan pada Tuhan? Tuhan punya semuanya. Apa yang bisa kita berikan? Sometimes we think, there's nothing I can bring Him, but there absolutely is something. Kita mungkin berpikir nggak ada apapun yang bisa aku berikan kepada Tuhan. Tuhan punya semuanya. Tetapi ada satu hal yang kita bisa berikan pada Tuhan. You remember the widow woman who had just like one little penny and she gave it to the Lord and He said that is a great offering. That was an act of worship to the King and He was pleased with it. Saudara mungkin ingat cerita di Alkitab tentang seorang janda miskin yang dia cuma punya 1 keping koin tapi dia berikan itu kepada Tuhan dan Tuhan Yesus bilang itu adalah
act of worship atau bukti penyembahan janda miskin ini kepada Tuhan. I want to end by kind of giving you this like example and kind of hoping that you understand what I'm talking about. Jadi saya mau menutup khotbah saya hari ini dengan memberikan contoh ini. Which person that I describe is going to move the heart of God? Pertanyaannya adalah orang mana yang menurut saudara akan menggerakkan hati Tuhan? Is the person who they have no skill to sing, no skill. Orang yang pertama nih mereka nggak punya kemampuan untuk bernyanyi. You know, and as they sing, it just sounds terrible. But they're fully engaged in just telling God how much they love the Lord. Mereka nggak punya kemampuan bernyanyi, tetapi selama mereka bernyanyi itu mereka terus terhubung dengan Tuhan, mereka terus menyatakan seberapa besar mereka mengasihi And then Tuhan. when it's time to give something to the Lord, they take out whatever they have. It's just a little, it's nothing, but you know, they give it. Dan saat persembahan tiba, mereka memberikan semua yang mereka miliki walaupun tidak banyak. You know, and so you have that person, and then you have the other person who's like got their hands in their pocket. They don't like. They're sitting there. I don't really like that song. That song. I don't really like that song. Lalu ada orang yang kedua nih. Orang yang kedua nih cuma berdiri aja, tangannya di dalam saku. Terus mereka dengerin lagu, mereka bilang, ya saya nggak terlalu suka lagu ini. Yeah, I don't really have to raise my hand. God knows I love him. Saya juga nggak perlu angkat tangan. Tuhan tahu saya mengasihi dia. You know, I mean, why is that person jumping up and down? They don't have to jump up and down. They can worship God, you know, another way. Ya, kenapa orang itu harus loncat-loncat ya? Mereka kan juga bisa nyembah Tuhan dengan cara yang biasa aja. You know, and then, I don't really have to give, you know, I'll just give a little bit. It doesn't really, you know, I have too many bills, so I'll just give a little bit, you know, and they don't really think about actually giving what God is encouraging them to give. Iya, saya mau kasih sedikit aja lah, soalnya saya banyak tagihan yang harus dibayar nih. Ya, yang penting saya kan ngasih aja. Tetapi orang seperti ini ya, mereka nggak terlalu memikirkan apa yang Tuhan mau mereka lakukan. Which person in those two people would you kind of look at? Not that they're not going to be in heaven, but heaven's going to be like that first person. Jadi kalau saudara lihat orang pertama sama orang yang kedua, yang mana yang saudara mau contoh? Kalau kita lihat-lihat, kerajaan surga itu nanti seperti orang yang pertama. You know, that's the kind of person who's going to move the heart of God, who's going to get the eyes of the Lord's attention on them. Jadi seperti orang yang pertama itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan fokus atau perhatiannya Tuhan. Mata Tuhan tuh akan tertuju kepada mereka. God wants us to give him all the glory and praise. Tuhan mau kita memberikan semua pujian dan hormat dan kemuliaan kepada Dia. So I'm going to close in prayer, and I want you to get to a place of worship in your heart. Jadi saya akan menutup dengan doa dan saya mau saudara itu masuk ke dalam tempat di mana saudara bisa menyembah Tuhan. Put your cup down, put your phone down, and get yourself to a place of worship. Jadi saudara taruh dulu cangkir kopi atau tehnya. Fokus saudara untuk masuk ke dalam tempat di mana saudara bisa terhubung dengan Tuhan dan menyembah Tuhan. You know, and I know often, many times, you know, the pastor I'm not against this. They give a prayer of blessing over everyone before they leave. Jadi ada beberapa pastor yang saat menutup khotbah mereka memberikan doa berkat. And everyone, you know, receives, and I think it's a beautiful thing to do. Dan saya tentu saja merasa hal itu adalah hal yang bagus ya untuk dilakukan. But today, we're going to bless the Lord. Tapi hari ini kita akan memberkati Tuhan. Today, we're not going to look for a blessing. Today, we're going to look to bless the King of Kings and the Lord of Lords. Hari ini kita tidak akan meminta berkat dari Tuhan, tetapi kita yang akan memberkati Tuhan. Raja di atas segala raja dan So I Tuhan di want you atas to segala just Tuhan. get your heart to a place of worship. Jadi saya mau saudara masuklah ke dalam suatu tempat di hati saudara supaya saudara bisa menyembah I Tuhan. want you to pray along with me. Dan saya mau saudara berdoa bersama-sama dengan saya. Bless the Lord. Diberkatilah engkau ya Tuhan. Bless the Lord, oh my soul. Diberkatilah engkau ya Tuhan, Bless the jiwaku. Lord and all that is within me. Oh, diberkatilah engkau ya Tuhan dengan seluruh yang ada pada diriku. Bless his holy name. Diberkatilah namamu yang kudus Tuhan. For salvation belongs to you, O God.
Karena keselamatan datangnya hanya daripadamu Tuhan. And to him who sits on the throne Dan kepada Engkau yang duduk di atas tahta. and unto the Lamb Dan kepada anak domba. be blessings, Biar semua be berkat, honor, semua kehormatan, be glory, semua kemuliaan, be riches, semua kekayaan, be praises. semua pujian. It belongs all to you, Lord. Semuanya adalah milik-Mu Tuhan. And so this morning, Lord, we give our hearts and our lives to you. We bless your name, Lord. Jadi pagi ini Tuhan kami berikan hati kami dan hidup kami kepadamu Tuhan. Kami mau memberkati Engkau Tuhan. We thank you that you even give us the power to praise you, Lord. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau memberikan kami kekuatan untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu Tuhan. In Jesus' name, Di dalam nama Tuhan Yesus. amen. Amin. Amen. Amin. God bless you. Tuhan memberkati saudara. Enjoy your day. Spend this week worshiping the King. Semoga saudara bisa melewati minggu ini dengan menyembah Tuhan. Yeah. Blessings. God bless you. Tuhan berkati. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga Anda diberkati. Setelah ibadah ini akan ada live Instagram bersama Pastor Jessica di Instagram @ifgfbali. Malam ini akan diadakan perjamuan kudus yang akan dilayani dalam bahasa Indonesia. Jika Anda ingin bergabung, Anda bisa menghubungi nomor yang ada di layar Anda saat ini. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.